Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salve, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka Belajar. Adapun topik pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama pembelajaran dan asesmen, yang kedua prinsip pembelajaran, tiga prinsip asesmen, 4 perencanaan pembelajaran, dan yang kelima perencanaan asesmen. Pembelajaran asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip pembelajaran mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, berkaitan dengan prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terbaru dari proses pembelajaran. Asesmen dapat memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun prinsip asesmen yang harus digarisbawahi adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Asesmen berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan reliabel. Asesmen bersifat sederhana dan informatif. Asesmen bertujuan untuk menjelaskan kemajuan belajar, sehingga menjadi penentu dalam penyusunan strategi dan program pembelajaran, dan menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ada beberapa tahap dalam perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Itu yang pertama adalah memahami apa itu capaian pembelajaran. Tahap yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan tahap yang keempat merancang pembelajaran. Pertama, memahami capaian pembelajaran. Adapun pertanyaan-pertanyaan refleksif yang harus digarisbawahi yang diharapkan dapat memandu pendidik dalam memahami capaian pembelajaran adalah yang pertama, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai dicapai pembelajaran pada akhir fase. Kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran. Apakah ada hal-hal yang sulit yang pendidik untuk pahami? Apakah capaian yang ditargetkan sudah bisa pendidik ajarkan atau belum? Selanjutnya, bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai oleh anak didik? Materi apa saja yang akan dipelajari dan seberapa luas serta mendalam materi tersebut? Dan yang terakhir, proses belajar seperti apa yang akan ditempuh oleh peserta didik sehingga dapat
berfokus pada capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Tahap selanjutnya adalah setelah memahami capaian pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada dua komponen yang perlu diperhatikan, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Sedangkan lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Atau dengan kata lain, dalam satu tujuan pembelajaran itu harus terdapat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Adapun teori-teori yang dapat digunakan atau menjadi panduan para pendidik dalam perancang pembelajaran adalah yang pertama, teori yang diperkenalkan oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001, di mana tujuan pembelajaran dapat dirumuskan pada 6 tingkat, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Atau bisa juga menggunakan teori yang diperkenalkan oleh Tighe dan Wiggins pada tahun 2005, yaitu tingkat penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri atau refleksi diri. Atau bisa juga menggunakan teori yang diperkenalkan oleh Marzano pada tahun 2000 yang terdiri dari 6 tingkat, yaitu pada tingkat pertama mengenali dan mengingat kembali, tingkat kedua pemahaman, tingkat ketiga analisis, tingkat keempat pemanfaatan pengetahuan, tingkat kelima metakognisi, dan tingkat keenam sistem diri. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka tahap selanjutnya adalah menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Tahap ini sama halnya dengan membuat silabus pada kurikulum 2013. Tetapi pada kurikulum mereka ada beberapa prinsip alur tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada kurikulum Merdeka Belajar, ATP atau alur tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang lebih umum. Selanjutnya, ATP harus tuntas dalam satu fase. Yang ketiga, ATP perlu dikembangkan secara kolaboratif. Maksudnya, alur tujuan pembelajaran itu bisa dikembangkan secara bersama oleh pendidik pada lintas disiplin ilmu. Yang keempat, ATP dikembangkan sesuai dengan kompetensi dan karakteristik setiap mata pelajaran. Yang kelima, penyusunan ATP tidak perlu dibuat pada lintas fase. Yang keenam, susunan ATP itu harus logis. Dengan kata lain, itu kompetensi harus disesuaikan dengan kompetensi yang lebih sederhana ke kompetensi yang lebih rumit. Tampilan tujuan pelajaran diawali ATP terlebih dahulu, baru proses berpikirnya. ATP itu harus menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak boleh bercabang. ATP lebih fokus kepada pencapaian pembelajaran. Sedangkan metode penentuan ATP itu bisa menggunakan berbagai metode tergantung kehendak para pendidik yang merancang modul ajar. Kita bisa menggunakan metode pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak, atau pengurutan deduktif, atau pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit, atau pengurutan hierarki, pengurutan prosedural, dan pengurutan scaffolding. Setelah ATP dibuat, tahap selanjutnya adalah merancang pembelajaran. Rencana pembelajaran dirancang untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari
untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan ATP yang digunakan pendidik, sehingga bentuknya lebih rinci dibandingkan ATP. Berbeda dengan kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran pada kurikulum mereka yang disebut modul ajar itu lebih lengkap. Dibandingkan dengan RPP, modul ajar terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pelajaran, rencana asesmen di akhir, dan media pembelajaran yang digunakan, termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Berbeda dengan komponen minimum yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, yang hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pelajaran, dan asesmen pembelajaran. Format modul ajar secara umum terdiri dari 3 komponen, yaitu informasi umum pada bagian pertama, ada komponen inti dan lampiran. Untuk informasi umum terdiri dari beberapa item atau komponen atau elemen, yaitu terdapat identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan pada komponen inti terdiri dari elemen tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, serta refleksi peserta didik dan pendidik. Sedangkan pada lampiran terdapat lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Setelah pembelajaran dirancang, maka tahap selanjutnya adalah merancang asesmen. Asesmen terbagi menjadi 2 jenis, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang. Adapun pernyataan-pernyataan penting yang harus diperhatikan terkait asesmen formatif adalah asesmen formatif tidak berisiko tinggi. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan penting lainnya. Asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen. Satu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Asesmen formatif dilaksanakan bersama dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan,
hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik dan mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya, atau performa yang diberi umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak sekedar sebuah angka. Sedangkan pernyataan penting terkait asesmen sumatif adalah asesmen sumatif merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pelajaran di periode tertentu. Asesmen sumatif juga digunakan untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk membandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Asesmen sumatif itu menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Atau dengan penjelasan lain, dengan asesmen sumatif itu dapat ditentukan apakah seseorang siswa itu bisa melanjutkan ke fase berikutnya atau masih harus mempelajari konten atau elemen pada fase sebelumnya. Dalam merencanakan asesmen, itu dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pelajaran. Selain perumusan tujuan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pelajaran dan tujuan asesmen, kemudian penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Adapun jenis-jenis instrumen dalam asesmen pada modul ajar itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.